Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Baharudin. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2024 angkatan 7 kelompok 1. Di sini saya akan merangkum materi untuk agenda 1 yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya yang difasilitatori oleh Ibu Ratna Sriwina. Nah, di dalam materinya, di dalam agenda ini kami membahas tentang 3 pokok materi bahasan utama. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Untuk topik yang pertama adalah tentang wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan sendiri dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Secara sederhananya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai warga negara, cara pandang kita sebagai penduduk yang hidup di dalam suatu negara dalam memaknai diri sebagai bagian dari negara tersebut. Nah, selanjutnya lebih jauh dari itu ada 4 konsensus dasar yang melandasi wawasan kebangsaan kita. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa konsensus dasar adalah kesepakatan bersama yang menjadi landasan bagi setiap warga negara dalam bersikap, berpikir, berkata, dan bertindak. Nah, apa saja konsensus dasar yang ada di NKRI, yang ada di negara kita? Itu ada 4 konsensus dasar yang harus kita miliki. Yang pertama adalah Pancasila, yang berfungsi sebagai ideologi negara. Yang kedua adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada lambang negara. Di samping 4 konsensus dasar, ada juga lambang-lambang negara yang menjadi ciri khas dari suatu bangsa dan negara. Nah, lambang lambang negara untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri ada 4. Yang pertama adalah bendera negara. Yang kedua adalah bahasa negara. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Yang ketiga adalah lambang negara. Yang keempat adalah lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya yang sering kita nyanyikan dalam kegiatan upacara bendera maupun upacara hari kebesaran atau hari kemerdekaan bangsa kita. Selanjutnya dalam bahasan ini kita juga membahas tentang bela negara. Bela negara sendiri merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif atau kelompok dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Lebih jauh daripada itu, bela negara bukan hanya merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, tapi merupakan hak yang hak yang melekat kepada individu untuk menjaga kedaulatan negaranya sendiri serta mempertahankan negaranya dari berbagai ancaman, baik itu ancaman dari internal maupun dari eksternal. Nah, untuk melakukan bela negara tentunya kita harus memiliki kesiapsiagaan bela negara. Nah, yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh setiap warga negara baik secara fisik, mental,
maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga yang dilandasi oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, dalam rumusan bela negara sendiri ada 5 indikator yang ada 5 indikator atau 5 rumusan nilai bela negara. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, kelima nilai ini nantinya akan bisa kita implementasikan dalam bentuk aksi-aksi nyata, baik itu dalam kehidupan kita secara individu atau personal maupun kita dalam kehidupan bersosial masyarakat. Nah, sebagai ASN atau kelima nilai-nilai dasar bela negara ini nanti akan dapat diimplementasikan sehingga dapat memenuhi fungsi dari fungsi kita sebagai ASN, di mana fungsi dari ASN yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nah, perekat dan pemersatu bangsa ini memiliki atau memainkan peranan yang penting di mana ASN nantinya berfungsi untuk menjaga atau memiliki fungsi untuk menjaga keutuhan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam agenda 1 ini kita juga membahas tentang isu-isu kontemporer. Nah, apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah isu-isu yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini dan memiliki dampak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun isu-isu yang sedang marak atau sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, yang pertama isu-isu yang mencakup tentang politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, hingga teknologi. Nah, dari segi isu politik ada beberapa isu kontemporer atau isu yang sedang berkembang. Yang paling marak atau yang paling dapat kita rasakan sebagai masyarakat adalah politisasi isu SARA, suku, agama, dan ras, di mana isu ini dalam tanda kutip sering digodok atau sering di up di media sosial, baik itu di media sosial maupun media cetak, media sosial, bagi yang berasal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan atau mencapai kepentingan pribadi. Yang isu selanjutnya yang tidak kalah marak yang sering terjadi di negara kita adalah isu korupsi, di mana korupsi merupakan penyelewengan penggunaan dana yang berasal dari dana pemerintah yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah, isu korupsi ini sudah marak terjadi, baik itu dari pemerintah pusat maupun hingga pemerintah daerah. Nah, kita sebagai ASN seharusnya dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi agar dapat meminimalisir hingga menghilangkan potensi-potensi isu ini sehingga tidak lagi ada atau tidak lagi berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Isu selanjutnya adalah isu ekonomi. Nah, dari sudut pandang ekonomi, isu kontemporer yang sedang marak atau yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, yang pertama adalah angka pengangguran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia tidak lama lagi akan memiliki fenomena bonus demografi, di mana masyarakat dengan usia kerja memiliki jumlah yang lebih banyak. Nah, namun pada kenyataannya jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah pekerjaan yang tersedia itu tidak seimbang, yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya, seiring dengan itu
Tingginya angka pengangguran juga disebabkan oleh keterbatasannya lapangan kerja, baik itu dari sektor pemerintah maupun dari sektor UMKM. Sehingga perlu adanya reformasi atau digitalisasi yang menantang UMKM di Indonesia untuk beralih ke era digital. Next, itu adalah isu sosial budaya. Nah, isu sosial budaya yang tengah berkembang di tengah masyarakat adalah isu radikalisme dan intoleransi. Nah, isu ini akan sangat berbahaya sekali jika kita sebagai masyarakat tidak memiliki kecerdasan emosional dalam menyaring setiap informasi yang ada. Karena apa? Karena bangsa Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, dan ras. Sehingga apabila rasa intoleransi muncul di antara masyarakat, itu dapat menimbulkan perpecahan yang dapat mengakibatkan terancamnya negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yang tidak kalah penting juga yang sedang marak terjadi adalah penyebaran hoax atau berita bohong. Mudahnya mengakses informasi di era digitalisasi menyebabkan isu ini gampang atau mudah untuk menyebar. Hoax sendiri diartikan sebagai penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencapai kepentingannya sendiri. Sehingga sebagai masyarakat dan khususnya kita sebagai seorang ASN diminta untuk memiliki kecerdasan digitalisasi dalam menyaring setiap informasi yang kita dapatkan, khususnya dari media sosial. Kita harus memastikan berita itu benar atau tidak, atau berita itu bersumber dari sumber yang terpercaya. Nah, ketika kita memiliki kecerdasan tersebut, setidaknya kita dapat menangkal isu-isu hoax yang berkembang, dan kita juga bisa dapat mengedukasi masyarakat atau lingkungan sekitar kita untuk tidak ikut terjerumus kepada penyebaran hoax. Karena ketika penyebaran hoax ini tidak bisa dihentikan, itu dapat memecah belah kita sebagai bangsa dan negara. Yang selanjutnya adalah isu lingkungan. Nah, isu lingkungan yang sedang terjadi saat sekarang ini adalah kerusakan lingkungan, baik itu ke lingkungan darat, udara, maupun laut, yang mengakibatkan banyaknya terjadi pencemaran atau polusi, baik itu polusi air maupun polusi udara, sehingga dapat menurunkan kesejahteraan dari masyarakat. Selanjutnya juga ada isu bencana alam yang sering terjadi karena di Indonesia sendiri adalah negara kepulauan dan memiliki luas wilayah yang sangat luas, yang meningkatkan potensi dari bencana alam yang bisa terjadi di negara kita. Selanjutnya adalah isu teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa era digitalisasi itu memerlukan kecerdasan dalam penggunaannya. Karena kita sebagai user merupakan pengguna dari era digitalisasi ini. Sehingga beberapa masalah seperti kesenjangan digital yang ada di antara masyarakat hingga adopsi teknologi finansial itu menjadi suatu problema atau isu kontemporer yang juga ikut berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, bagaimana cara kita sebagai ANS dalam berperan untuk mengimplementasi analisis isu kontemporer? Nah, yang pertama, tugas kita sebagai pelaksana kebijakan publik berlandaskan wawasan kebangsaan. Maksudnya adalah kita sebagai pelaksana kebijakan publik haruslah memiliki landasan wawasan kebangsaan dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang sedang berkembang. Yang kedua adalah sebagai pengawas dan penegak hukum. Karena itu, kita sebagai seorang ASN dituntut untuk memiliki kecerdasan dalam menanggapi setiap isu-isu yang sedang terjadi. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pemberi edukasi untuk masyarakat. Nah, di sini adalah peran kita sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai seorang ASN
Dia diharapkan untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat kita agar tidak terus terjerumus kepada isu-isu yang sedang berkembang yang dapat membahayakan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.